semuanya, kembali lagi kita di bincang-bincang pendidikan hari ini. Nah, di sini saya sebagai supervisor akan mengcoachi salah satu rekan saya yang bernama Bu Anissa Putri Nur Fadilah dan Bapak Lili. Nah, di sini dengan bincang-bincang pendidikan hari ini kita akan bahas bagaimana perkembangan siswi kita di sekolah SMP 1 Ujung Teja tercinta. Nah, dengan bincang-bincang hari ini saya akan mulai dari Bu Nisa dulu dan nanti Bu Nisa akan lanjutkan kepada Pak Lili. Bu Nisa, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bapak, baik. Oke. Oke ya, di bincang-bincang kali ini saya akan melakukan coaching terhadap Bu Nisa. Di sini saya sebagai supervisornya Bu Nisa ini akan mengobservasi sekaligus mendiskusikan beberapa hal kepada Bu Anissa ya. Karena Bu Anissa di sini akan melakukan coaching terhadap Pak Lili. Namun sebelum melakukan coaching, saya ingin mengingatkan kepada Bu Nisa bahwa dalam melakukan coaching itu ada rubrik penilaian dan pada saat melakukan coaching juga harus menggunakan alur rasa dan alur tirta tentunya. Nah, jadi seperti itu ya Bu Nisa. Nah, kemudian di sini saya juga melihat ada prinsip-prinsip coaching yang harus dijalankan oleh Bu Nisa. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah potensi dari coaching. Berarti Pak Lili ya coachingnya. Pak Lili yang akan di-coach oleh Bu Nisa. Nah, sebelum melanjutkan proses coaching, saya ingin bertanya, apa sih kompetensi yang ingin Bu Nisa kembangkan dari proses coaching yang dilakukan dengan Pak Lili nanti? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti itu ada 3 ya Bapak. Pertama, kehadiran penuh. Terus yang kedua juga akan ada pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, mendengarkan aktif. Jadi ya itu total akan ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Oke, baik. Karena ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Nisa sendiri. Nah, kira-kira 3 kompetensi mana sih yang ingin Bu Nisa explore bersama Pak Lili nanti? Kalau kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, daya akan dapat menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi kalau saya tanggapi berarti memang ada 2 ya Bu Nisa yang ingin dieksplor oleh Bu Nisa terhadap Pak Lili. Nah, jadi kira-kira setelah Bu Nisa punya kompetensi yang ingin Bu Nisa harapkan, nah apa sih yang ingin Ibu harapkan dari kompetensi bersama Pak Lili nanti tentunya? Saya sih berharapnya supaya coach itu mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide yang bisa memecahkan masalah sendiri. Oke, jadi ide dan masalah dipecahkan oleh coach ya, berarti bukan Bu Nisa ya yang memberikan solusi. Baik, nah jadi begitu. Karena kita sudah di ujung sesi ya Bu Nisa, mungkin pertanyaannya cukup dari saya. Nanti silahkan Bu Nisa lakukan coaching bersama Pak Lili. Mungkin saya sifatnya hanya sebatas mengamati, mulai dari pertanyaan, terus juga bagaimana respon yang dilakukan oleh Pak Lili terhadap pertanyaan-pertanyaan Bu Nisa. Nah, kira-kira bisa ya Bu nanti melakukan catatan yang baik bersama Pak Lili? Bisa, insya Allah. Bisa ya. Jadi nanti silahkan Bu Nisa lakukan coaching bersama Pak Lili. Nah, saya nanti akan melihat di sini saja, tidak kemana-mana. Nah, semoga nanti pada saat proses coaching lancar. Ya, baik Bu Nisa, mungkin itu cukup. Nanti setelah sesi ini, setelah Bu Nisa bertemu dengan Pak Lili, nanti kita akan ketemu kembali. Oke, siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lili? Udah lama ya nggak ketemu, udah jarang ngobrol bareng soalnya sama-sama sibuk. Terus kemarin tuh Bapak nelpon saya nih, ada apa nih kira-kira? Nggak saya angkat, kayaknya kompleks banget nih masalahnya. Ada yang Bapak sedang pikirkan kan? Atau Bapak punya masalah mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik juga, baik Bu Nisa. Ya, mungkin karena kesibukan ya kita di dunia pendidikan atau di kelas sehingga kita mungkin jarang bertemu ya kalau misalkan tidak ada kegiatan. Jadi saya memiliki permasalahan Bu di dalam kelas
kelas, yaitu kelas saya tidak kondusif dan tidak nyaman. Waduh. Karena ada satu siswa yang emosi yang tidak dapat dikendalikan, ia mudah menangis, marah, sehingga beberapa anak yang lain kadang mengejeknya. Jadi seperti itu. Semoga dari pertemuan kita hari ini dapat pencerahan ya. Iya. Jadi kelas bapak tuh nggak kondusif, ada anak yang emosinya nggak kontrol, Betul. terus tambah lagi teman-temannya yang jahil. Nah, itu. Nah, bapak udah tahu belum faktor yang menyebabkan anak seperti itu apa? Nah, setelah saya coba analisis, faktor penyebab anak tersebut tidak dapat mengontrol emosinya ternyata bernama Ferdian. Dan saya sedikit gali, ternyata memiliki latar belakang keluarga broken home. Ferdian tersebut. Ya. Ia saat ini tinggal bersama neneknya, sehingga emosi anak tersebut masih labil, kadang meluap-luap, yang membuat korban broken home tersebut kadang sulit dalam menahan emosi. Bahkan saya sering dengar anak-anak yang broken home biasanya akan secara terang-terangan memperlihatkan rasa tidak suka dan berlaku anarkis, kasar, berteriak dan sebagainya. Kadang seperti itu. Jadi intinya kondisi siswa yang kayak gitu tuh emosinya masih labil, terus habis itu memiliki latar belakang broken home. Bisa jadi. Oke. Terus gimana kondisi kelas waktu itu kelas kejadian itu terjadi? Nah, kondisi kelasnya seperti ini, Bu. Pada saat itu, jam pembelajaran berlangsung, misalnya saya kasih contoh kemarin pada saat pembelajaran berlangsung tersebut ya. Jadi botol minuman si Ferdian tersebut ada di atas meja, Bu. Lalu ada temannya tidak sengaja menyenggol meja Ferdian, sehingga Ferdian itu terjepit, Bu. Terjepit oleh meja, dan botol minumannya pun terjatuh dan airnya tumpah sehingga bajunya basah karena dari air tadi ya. Seketika Ferdian marah tidak terkendali, walaupun temannya tersebut sudah meminta maaf. Ferdian namun tidak menerima atau tidak terima. Ia akan penasaran jika temannya belum merasakan apa yang dia rasakan. Lalu Ferdian menangis ataupun marah. Nanti ada salah satu siswa di kelas tersebut jahil sehingga meledeknya, sehingga Ferdian akan semakin menjadi-jadi kayak muka seperti itu ya. Seperti itu bisa bayangkan bagaimana kondisi yang kelas saya alami tersebut. Iya sih Pak, saya juga ngerti sih yang Bapak rasain tuh, ditambah udah ada yang nangis, marah-marah, belum lagi jahil, ada lari. Nah, Tambah lagi juga intinya mah nggak kondusif lah gitu ibaratnya. Terus kondisi kelas yang Bapak harapkan kalau menurut Bapak kondisi kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? yang saya harapkan kondisi kelas yang ideal itu yaitu kelasnya yang nyaman, Bu. Terus serta siswanya itu saling sayang menyayangi. Jadi tertib di kelas gitu. Seperti itu. Oke. Untuk mencapai kondisi yang ideal atau harapan yang Bapak mau dari kelas yang tidak teratur seperti itu, ada nggak sih solusi yang mau Bapak lakukan atau akan Bapak lakukan? Pada saat ini saya belum melakukan apapun, Bu. Saya hanya berusaha menenangkan si Ferdian dan memanggil siswa yang menjahil tersebut, yang menjahil untuk diam dulu. Sementara seperti itu. Oh gitu ya Pak. Iya. Oke, menurut Bapak strategi yang bakal Bapak lakukan nih biar anak-anak itu belajar kondusif, terutama si Ferdian ini ngendaliin emosinya serta dapat bergabung bersama anak-anak itu kayak gimana? Iya. Jadi saya rencana punya tiga solusi atau tiga strategi nanti. Yang pertama saya akan membuat keyakinan kelas. Oke. Di mana keyakinan kelas tersebut seluruh siswa akan dilibatkan dalam pembuatan kelas agar nantinya seluruh siswa tersebut meyakini sesuatu hingga mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka sehari-hari agar dapat saling sayang menyayangi, mungkin ya, lebih dapat lagi menghormati teman, salah satunya. Yang kedua saya akan melakukan yaitu segitiga restitusi ya, dengan memanggil si Ferdian, siswa yang jahil secara bergantian, Bu.
Dengan melakukan segitiga tersebut, saya akan dapat proses menciptakan kondisi yang baik bagi Ferdian dan teman-temannya untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, Bu. Dengan menstabilkan identitasnya, memvalidasi kesalahan, serta menanyakan yang akan menjadi keyakinannya. Iya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya akan membuat rencana mundur atau RPP ya. RPP yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Selain saya akan memasukkan KSE pada RPP tersebut di setiap kegiatan pembelajaran nanti, misalkan kesadaran penuh, mindset full, agar siswa seperti si Ferdian dapat mengelola emosinya dalam dirinya lagi, dan memasukkan nantinya ice breaking juga mungkin ya, ice breaking pada pertengahan pembelajaran agar siswa menjadi rileks dan lebih fresh kembali, seperti itu. Oke, bagus juga tuh strateginya. Bikin keyakinan kelas, Iya. lalu melaksanakan tugas, melaksanakan segitiga restitusi, Iya. dan membuat perencanaan modul belajar Pembelajaran. yang pembelajaran itu berdiferensiasi Betul. dan KSE. Ya saya. Oke. Nah. Lalu kapan nih kira-kira rencana ini akan dieksekusi? Nah, rencana yang akan saya laksanakan keyakinan kelas pada minggu ini rencana, Bu. Mudah-mudahan saya bisa menjalankannya ya. Iya. Lalu setelah itu keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan bersama. Di hari berikutnya ataupun setelah minggu berikutnya, saya akan memanggil Ferdian dan yang menjadi linknya si Ferdian, sering menjadi si Ferdian tersebut ya, untuk melakukan segitiga restitusi ya. Iya. Dan selanjutnya untuk membuat perencanaan RPP diferensiasi dan RPP KSS sehari-hari sebelum melaksanakan proses pembelajaran, seperti itu. Oke, rencananya yang bagus banget ini tuh mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Terus ada lagi nggak yang mau Bapak sampaikan atau mungkin Bapak bisa simpulkan kah apa dengan pertemuan kita hari ini Bapak udah mendapatkan gambaran tentang apa yang Bapak akan lakukan ke depannya? Saya rasa mungkin cukup dulu, Bu. Juga terima kasih kepada Bu Nisa karena telah mendengarkan ya keluh kesah mungkin atau problem di kelas saya. Ya. Terima kasih juga atas waktunya. Sementara cukup sekian dulu yang saya sampaikan kepada Bu Nisa. Oke, baik Pak, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Pokoknya banyak belajar dari Pak Ludi deh intinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Nisa, Ya. gimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching bersama Pak Lili tadi? Alhamdulillah untuk proses coaching bersama Pak Lili berjalan lancar banget. Dan perasaan saya tuh senang soalnya bisa berbagi sekaligus menggali langsung nih masalah apa yang ada dalam diri Pak Lili itu. Ya, alhamdulillah Bu ya. Jadi saya juga sudah menyimak bagaimana coaching antara Mbak Nisa dengan Pak Lili tadi. Nah, mungkin di sesi bincang kita Bu ya, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan yang mungkin yang ditanyakan pasca observasi. Kan tadi kalau pertama kan sebelum ya, nah sekarang sudah selesai coaching ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama Bu adalah bagaimana Bu Nisa menilai performanya terkait dengan kompetensi coaching yang telah Ibu lakukan bersama Pak Lili tadi. Kalau saya lihat dari proses coaching tadi itu, saya ngerasa melihat diri sendiri ya Pak. Jadinya berasa seperti saya tuh udah melakukan atau melaksanakan kegiatan coaching tadi itu udah sesuai dengan alur. Oke, berarti sesuai dengan alur cerita ya. Iya betul. Nah, kalau lalu apa yang membuat Ibu Nisa menilai demikian? Jadi kenapa demikian? Karena pada kegiatan tadi saya membuat percakapan dengan Pak Lili. Saya itu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian
Yang kedua, mengidentifikasi masalah dengan menggali pertanyaan berbobot kepada Pak Lili. Lalu yang ketiga, menanyakan rencana aksi apa nih yang akan dilakukan Koci. Dan terakhir, tanggung jawab, yaitu menyepakati kapan akan melakukan sesi refleksi. Seperti itu. Oke, baik ya. Tadi saya juga sempat mengamati bagaimana Bu Nisa melakukan coaching bersama Pak Lili yang luar biasa. Mungkin boleh ya Bu, saya ingin sedikit menyampaikan hasil pengamatan saya apa yang dilakukan oleh Bu Nisa dengan Pak Lili tadi. Iya, boleh. Oke, ya. Jadi hasil pengamatan saya, coaching yang dilakukan oleh Bu Nisa kepada Pak Lili sudah sangat baik ya, berjalan dengan bagus. Saya juga sudah melihat bagaimana Bu Nisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur firasat dan rasa. Kemudian saya juga melihat bagaimana Bu Nisa expert pada saat kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan. Terus juga saya melihat bagaimana Pak Lili ini menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Nisa secara mengekspor. Artinya Pak Lili sendiri memang menjawab secara runtun, tidak potong dan sebagainya. Sehingga saya lihat Bu Nisa juga memberikan semakin menggali pertanyaan tersebut dan Pak Lili juga semakin ini menjawabnya. Jadi saya menilainya bahwa prinsip-prinsip coaching itu sudah ada di diri Bu Nisa dalam penilaian ini. Nah, gimana Bu Nisa pendapatnya hasil dari pengamatan saya tadi? Setelah mendengar hasil dari pemaparan Bapak tentang pengamatan Bapak kepada saya nih, jujur saya tuh senang sih karena ya menurut saya ternyata tuh apa yang udah saya lakukan ternyata udah pas atau cocok dengan alur kita. Tapi di satu sisi saya juga merasa masih ada kekurangan sih atau masih perlu banyak latihan lagi. Nah, oke ya Bu, kalau perbaikan memang ini ya pasti kita akan melakukan evaluasi diri. Bu. Nah, setelah selesai proses coaching bersama Pak Lili, kira-kira ada nggak tindak lanjut atau rencana kedepannya seperti apa? Rencana kedepannya ya itu tadi sih, jadi saya mau mengevaluasi diri itu sudah pasti, terus juga berlatih, terus melakukan kegiatan coaching ini supaya saya tuh nantinya bisa terbiasa untuk apa? Yaitu untuk dapat menggali ide-ide ini dari coaching agar nantinya coaching dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan pertanyaan berbobot dari saya. Begitu Bapak. Oke, luar biasa ya Bu Nisa, hasil coaching tadi ini membawa tindak lanjut yang luar biasa ya. Dari diskusi yang sudah kita lakukan antara Ibu dengan Pak Lili, Ibu dengan saya, jadi udah terbayang Bu ya apa yang ingin dilakukan untuk meningkatkan coaching ke depannya lagi. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira nanti untuk peningkatannya lagi, Ibu akan melakukan dengan siapa, di mana, kapan, untuk melakukan hal tersebut? Kegiatan coaching berikutnya pasti bakal saya lakukan sama rekan yang paling dekat dulu ya, yaitu rekan sejawat atau sama-sama teman di sekolah. Terus kalau masalah kapan dilakukannya sih kayaknya pasti di waktu-waktu senggang sekolah aja gitu di sekolah. Oke, ini ya, jadi tadi Bu Nisa sudah memaparkan apa saja rencana tindak lanjut dan sama siapa, kapan dan di mana. Ya, mungkin nanti akan saya catat sebagai poin ini ya, apa yang ingin dilakukan oleh Bu Nisa pada saat tindakan berikutnya, dan semoga hasil diskusi kita hari ini membawa manfaat tentunya untuk diri kita dan Bu Nisa dan Pak Lili khususnya, karena memang yang namanya kita belajar memang tidak hentinya. Kita belajar itu sepanjang hayat ya Bu Nisa. Jadi semoga nanti kedepannya saya bisa memberikan kesempatan lagi untuk mengobservasi Bu Nisa dan melihat sejauh mana peningkatan dalam diri Bu Nisa untuk melakukan coaching tentunya. Kira-kira Bu ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan kepada saya? Kiranya cukup? Cukup ya Bu Nisa. Nah, semoga kegiatan kita hari ini bisa membawa manfaat tentunya untuk diri kita dan nanti bisa meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru. Ya. Oke, mungkin itu cukup untuk bincang-bincang pendidikan kita hari ini. Jadi saya bisa dapat
mengambil kesimpulan bahwa coach ini merupakan salah satu produk yang memang harus diterapkan oleh guru tentunya. Karena menjadi guru tidak hanya serta-merta berhenti begitu saja, tetapi menjadi guru kita tetap belajar kan, belajar. Dan kita sebagai guru tentunya harus melek terhadap perkembangan pendidikan hari ini dan peserta didik kita yang hari ini perlu mendapatkan penanganan ekstra. Oke, saya Wahyu Ramadan, calon guru penggerak angkatan ke-9. Saya mohon pamit dari rekan saya Bu Anissa Putri Nur Fadila dan rekan saya Pak Lili undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang pendidikan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahyu. Salam. Ya, terima kasih Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa. Siap. Bapak, terima kasih Bapak.